kasih untuk pagi hari ini kami bisa datang kepadamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami mau setiap kali kami menyembah Engkau, kami bukan hanya menyembah Engkau dengan kata-kata kami, tapi dengan segenap hidup kami, dengan segenap hati kami. Biarlah Tuhan Kau lawat kami terus dengan hadirat-Mu, dan biarlah ketika kami memberi telinga kami dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu, dan kami bisa melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Lawat kami ya Tuhan, kami siap di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. 3 minggu kita belajar tentang hubungan dengan orang tua, hubungan dengan pasangan, dan minggu ini hubungan dengan sesama, mempercayai sesama tema. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Satu hal yang keren dari Alkitab adalah Alkitab itu penuh dengan cerita. Hidup ini juga terdiri atas peristiwa-peristiwa dan cerita-cerita. Kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan banyak cerita. Dan penyusunan Alkitab itu bisa pembahasan yang lain. Tetapi kalau kita baca, kita akan menemukan dengan jelas awal dan akhirnya. Kitab yang pertama, Kejadian, Genesis. Kita bisa menemukan cerita tentang awal mula segala sesuatu, awal mula manusia, awal mula hubungan manusia dengan Tuhan. Dan terus kalau kita baca sampai Wahyu, kita akan menemukan akhir dari segala sesuatu. Kalau kita mau belajar tentang Tuhan, Bapak Ibu, manusia berusaha untuk memahami keilahian dengan memikirkan tentang kebenaran-kebenaran. Tapi ketika kita baca Alkitab, kita temukan apa? Kita temukan cerita. Menarik sekali bahwa Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada manusia lewat daftar peraturan dan hukuman. Untuk taat pada Tuhan, mungkin lebih enaknya kalau Alkitab itu berisi deretan peraturan, pasal-pasal, dan ayat-ayat itu berisi larangan dan kewajiban. Yang Tuhan suka, 1, 2, 3, 4 sampai berapa gitu. Yang Tuhan tidak suka. Setiap hari kita bisa hafalkan gitu. Yang Tuhan suka ini. Kamu udah hafal sampai nomor berapa yang Tuhan suka? Kamu udah hafal sampai nomor berapa yang Tuhan gak suka? Kalau Alkitab isinya seperti itu mungkin lebih gampang ya. Tapi uniknya Alkitab tidak berisi seperti itu. Ada peraturan-peraturan, kalau kita baca Imamat Bilangan Ulangan kita akan ketemu hukum-hukumnya Tuhan. Tapi sebagian besar Alkitab justru berisi cerita. Dan ketika kita baca cerita itu, kita bisa gak paham juga.
kita perlu belajar konteksnya, kita perlu belajar bahasa aslinya. Tapi teman-teman, disitulah keindahannya bagi saya. Beriman kepada Allah dalam Kristus Yesus, kita disuguhi cerita. Dan ketika kita membaca cerita-cerita yang ditampilkan, yang ditunjukkan kepada kita bisa merenungkan bagaimana cerita-cerita itu bersilangan dengan hidup kita. Karena hidup kita juga ada banyak ceritanya. Sehingga kita bisa terharu ketika baca cerita-cerita di Alkitab. Kita bisa merasa related, kita bisa merasa nyambung dengan cerita kita. Amsal bilang tidak ada yang baru di bawah matahari. Film atau novel atau karya sastra apapun yang kita baca hari ini, itu sudah pernah ada sebelumnya. Cerita ancient, cerita yang kuno itu kalau kita baca dengan teliti, related dengan cerita yang sekarang juga gitu. Karena itu berharga untuk baca Alkitab, berharga untuk membaca cerita-cerita di dalam Alkitab. Makanya saya tulis begini, we are made of stories. Hidup kita ini terdiri dari cerita-cerita. Iman kita juga adalah sebuah cerita. Memahami Tuhan, kita perlu membaca banyak cerita tentang Tuhan dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita mau menjalin hubungan dengan sesama, dengan keluarga, dengan pasangan, dan dengan orang lain, kita bisa belajar cerita yang ditampilkan Alkitab tentang hubungan. Bagaimana manusia memperlakukan sesamanya. Bagaimana manusia menjalani hidupnya dalam kaitannya dengan sesamanya. Kita sudah pernah bahas bahwa kekristenan bukan agama eksklusif, bukan agama individu. Kekristenan adalah komunitas. Kekristenan adalah hidup bersama dengan orang percaya. Dan bukan hanya orang percaya, hidup bersama dengan orang yang tidak percaya juga. Makanya minggu lalu kita bahas tentang pasangan yang tidak seimbang. Paulus memberi nasihat, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang tidak percaya. Kata pasangan yang dipakai itu kan kuk. Jangan mengenakan kuk yang jomplang, yang tidak seimbang. Karena nanti perjalanannya akan susah. Nah itu kalau bikin komitmen dengan pasangan. Nah bagaimana dengan hubungan dengan orang lain? Orang selain pasangan, kita punya ada keluarga besar, kita punya teman, kita punya sesama anggota gereja. Nah bagaimana? Kita bisa belajar dari cerita Yakub ini. Kehidupan Yakub Bapak Ibu, teman-teman, kehidupan Yakub itu penuh dengan drama. Kalau dibikin film, satu film gak cukup. Kehidupan Yakub itu paling cocok dibikin miniseri. Cerita dia lahir pun sudah menjadi sebuah cerita. Ketika Ribka melahirkan Esau dan Yakub, apa yang diceritakan Alkitab? Yang muda memegang kaki yang sulung. Dia nggak terima, dia keluar belakangan. Dia mau bareng gitu. Tapi ya nggak bisa, harus ada yang sulung kan. Lalu cerita Yakub begitu uniknya, begitu luar biasanya Bapak Ibu. Yang paling epik ketika dia membohongi bapaknya dan mendapatkan hak kesulungan. Dan akibatnya dia harus lari dari rumah. Dia harus kabur. Kenapa? Karena kalau dia nggak kabur dia akan dibunuh oleh kakaknya, oleh Esau. Dan apa yang Yakub lakukan? Dia kabur kemana? Dia kabur ke tempat ini, ke tempatnya Laban ini gitu. Dia kabur ke sana karena dia tahu bahwa di sana ada kerabat ibunya. Adat orang Timur Tengah itu teman-teman. Orang asing datang ke dalam kehidupan kita, orang asing itu akan diterima, dikasih makan, dikasih pekerjaan. Itu sopan santun dasar di zaman itu. Musafir itu harus disambut. Disambut dalam arti dikasih tumpangan dan dikasih pekerjaan, dan kalau memang dia nggak punya tempat untuk pergi lagi, dia tinggal di situ. Di zaman itu memang setiap orang bisa saja menjadi musafir. Terusir dari tanahnya, pergi mencari tempat yang baru, sehingga adat di zaman itu adalah harus saling menerima, karena suatu waktu nanti kita butuh untuk diterima. Itu yang terjadi pada Yakub, diterima oleh Laban pamannya. Dan karena Yakub udah kerja di situ, bantu-bantu, Laban bilang, aduh kamu ini bukan orang lain, kamu ini saudara. Jadi gimana, saya kasih upah apa sama kamu? Yakub rupanya begitu sampai di sana dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Rahel.
Rahel ini anak dari Laban tapi yang muda. Dia punya kakak namanya Lea. Dan kita lihat percakapan Yakub dan Laban. Yakub bilang, aku gak minta macam-macam, aku minta Rahel aja. Dan Yakub bilang begini, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Dan Laban senang, ya lebih baik dengan kamu daripada dengan yang lain kan. Jadi bekerjalah tuh Yakub 7 tahun lamanya. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Lalu setelah itu apa yang terjadi? 7 tahun berlalu seperti beberapa hari bagi Yakub. Dan tibalah harinya yang ditunggu-tunggu. Tulang, udah 7 tahun tulang. Laban kan tulangnya si Yakub. Oh iya betul 7 tahun. Kita bikin pesta. Lalu dibikin pesta dan di zaman itu mempelai perempuan ditutup mukanya. Gak tahu mukanya sampai ketika sudah resmi menikah. Dia sudah mendapatkan Rahel dengan kerja keras selama 7 tahun. Tapi paginya kaget dia. Ternyata bukan Rahel yang diberikan oleh Laban. Ternyata yang diberikan itu Lea. Alkitab nggak tulis banyak tentang Lea. Cuma di ayat 17 dibilang Lea tidak berseri matanya. Tapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Kita agak susah untuk memahami kata tidak berseri matanya. Karena di Alkitab tidak banyak dipakai kata itu. Maksudnya kenapa? Masalah dengan Lea ini apa? Tidak berseri matanya. Tapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Jadi Rahel itu memang cewek idaman lah gitu kan. Karena elok sikapnya, attitude-nya bagus, parasnya juga cantik. Sedangkan Lea matanya tidak berseri. Mata yang tidak berseri itu gimana ya? Yakub marah. Tulang kok tega? Apa yang kau perbuat terhadap aku? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Lalu Laban bilang, adat di sini kayak gitu, nggak boleh dilangkahi kakaknya. Ya udah, kamu lewat 7 hari dulu biar nggak malu kita keluarga. Nanti kamu nikah sama Rahel. Tapi kerja 7 tahun lagi ya. Nah teman-teman, hidup Yakub penuh dengan drama. Dramanya dahsyat banget. Sup kacang merah gitu, dengan sup kacang merah. Esau lapar, dia bilang mau makan sup, ya udah jual dulu hak kesulunganmu dengan mangkok sup kacang merah. Dan Esau dengan santainya, ya apalah itu, orang lagi lapar kok kamu bercanda aja gitu. Itu kelihatannya dramanya masih belum, tapi begitu dia benar-benar merebut hak kesulungan itu dengan menipu bapaknya, dia lari dari rumah. Lari dari rumah tinggal sama Laban di Haran gitu ya nama tempatnya. Dia ditipu oleh Laban. Dahsyat. 7 tahun bekerja, upahnya tidak seperti yang dijanjikan. Dan malah diminta bekerja 7 tahun lagi. Kalau kita mengalami seperti Yakub, kita akan gimana? Ditipu orang, pernah ditipu orang teman-teman? Kalau teman-teman belum pernah ditipu orang, teman-teman masih muda. Semakin dewasa kita akan menemukan bahwa hidup ini penuh muslihat. Ketika kita masih muda, kita menjalani hidup ini dengan optimis. Kalau kita tidak dieksploitasi, dimanipulasi oleh orang tua, oleh keluarga kita menjalankan hidup dengan optimis. Anak-anak yang ceria gitu ya. Tapi ada anak-anak yang memang bawaannya udah ceria. Walaupun keluarganya jahat, orang tuanya jahat, dia tetap bisa ceria. Nah itu karunia. Saya bilang itu karunia. Dia bisa melihat hal yang positif dalam keadaan yang negatif. Itu karunia. Tapi umumnya kita bertumbuh dengan polos, berpikir bahwa hidup ini akan baik, dunia ini akan baik. Ada orang tua juga yang tahu bahwa dunia ini jahat sehingga melindungi anaknya dari segala kejahatan. Orang tua seperti itu berusaha untuk mengambil alih posisi Tuhan. Dan kalau ada orang tua yang seperti itu, belajar doa Bapa kami. Karena lindungilah kami dari segala kejahatan itu tugasnya Tuhan, bukan tugas orang tua. Ya, banyak orang tua berusaha untuk melindungi anaknya dari kejahatan dunia ini dengan cara menjaga supaya jangan sampai anaknya mengalami celaka atau mengalami bahaya dari yang lain. Dipagari dengan segala macam. Itu natural bagi orang tua, naluri orang tua. Saya ingat waktu masih kecil, bapak saya memilih untuk menyekolahkan kami di SD yang prestasinya kalah jauh lah. Jadi di Naikoten 1 itu ada SD negeri yang terkenal banget menghasilkan anak-anak pintar.
Kami disuruh sekolah di SD yang baru dibikin oleh pemerintah, SD Inpres. Kenapa alasannya? Karena gak perlu nyebrang jalan. Itu naluri orang tua kan untuk melindungi. Itu naluri yang wajar sekali. Tapi banyak orang tua melampaui itu, bukan hanya itu aja, dengan menjaga, berteman dengan siapa dijaga, apalagi kalau punya anak cewek, dikawal 24 jam dikawal gitu kan. Orang tua zaman sekarang susah sekali mengawal anaknya karena dikawal 24 jam tapi dikasih HP. Ya sama aja bohong gitu kan. Kalau mau menjaga anak dari pergaulan jahat, jangan ngasih HP. Itu paling penting. Jangan ngasih HP, jangan nonton TV. Jangan ada internet di rumah. Itu aman, anak akan terlindung dari segala yang jahat. Tapi gak bisa kan, gak bisa gitu. Makanya kita serahkan sama Tuhan. Jauhkanlah kami daripada segala kejahatan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Yakub ini, Bapak Ibu, menjalani hidupnya sebegitu dilindungi oleh Ribka, sampai soal warisan hak kesulungan pun Ribka ikut campur untuk menipu Ishak supaya Yakub yang dapat. Ketika kita tumbuh, Bapak Ibu, kita tumbuh dalam keluarga yang tidak bisa kita pilih. Kita mengalami banyak hal dalam keluarga kita, orang tua kita didik kita seperti apa, itu kita nggak bisa pilih. Tapi kalau sekarang ada lembaga kayak Dream House yang mengintervensi, kalau ada orang tua yang mendidik anaknya dengan salah, kita intervensi untuk menolong anak supaya nggak jadi hancur karena didikan yang salah. Karena itu lembaga seperti Dream House itu harusnya didukung oleh banyak orang gitu. Tapi yang saya mau bilang begini teman-teman, terlepas dari parenting seperti apa yang kita alami, kita tumbuh menjadi dewasa, itu sesuatu yang tidak terelakkan. Kita akan menjadi dewasa, kita harus menjadi dewasa. Kenapa? Karena kita manusia akan tumbuh menjadi dewasa. Dan ketika kita bertumbuh Bapak Ibu, apa yang paling tidak bisa dihindari dalam kehidupan adalah orang lain. Manusia nggak bisa hidup tanpa orang lain. Dan ketika kita hidup dengan orang lain, kita akan menemukan nggak semua orang cocok dengan kita. Nggak semua orang itu baik dan menyenangkan dengan kita. Baik dan menyenangkan mungkin hal yang berikut, tapi hal yang pertama yang kita akan temukan pertama kali, nggak semua orang cocok dengan kita. Proses menjadi dewasa bagi setiap orang beda-beda. Tapi orang manusia biasanya akan menjadi dewasa ketika dia meninggalkan rumah. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang ngatur, tidak ada lagi yang layani. Dia harus mengatur dirinya sendiri dan melayani dirinya sendiri. Ketika meninggalkan rumah, ketika itulah proses pendewasaan dimulai. Dan saya ingat ketika saya tinggalkan rumah umur 17 tahun, saya keluar dari rumah pergi langsung jauh. Berapa ribu kilometer, dan itu menakutkan. Kenapa? Karena kita harus hidup. Tapi manusia itu uniknya adalah dalam diri manusia itu ada mekanisme survival. Otak kita didesain untuk bertahan hidup. Dan ketika kita merasa terancam, insting bertahan hidup kita itu akan nyala semua. Dan kita akan belajar bagaimana supaya bisa bertahan di lingkungan yang berbahaya. Sebenarnya bukan hanya manusia, semua makhluk hidup seperti itu. Bahkan tanaman pun seperti itu. Dan saya ingat betul, insting saya kemudian membawa saya untuk belajar orang-orang. Aman dengan siapa, tidak aman dengan siapa. Kalau saya lakukan kayak gini, saya akan dapat respon seperti apa. Respon yang menguntungkan, respon yang tidak menguntungkan. Orang mana yang perlu didekatin, orang mana yang perlu dijauhi. Teman-teman, dan itu melelahkan sebenarnya. Itu melelahkan. Lalu apa yang kemudian terjadi? Laban dan Yakub kita lihat. Yakub ini keponakan Laban. Tapi Laban tega menipu Yakub untuk dapat karyawan 7 tahun gratis. Manusia kecenderungan hatinya adalah jahat semata-mata. Alkitab bilang seperti itu. Karena itu, ketika kita bertumbuh dewasa, satu hal yang kita harus persiapkan diri. Dunia ini
penuh dengan orang berdosa. Dan hidup ini tidak adil. Life is not fair. Ini berita yang mungkin breaking news bagi beberapa orang atau berita lama bagi beberapa orang yang lain. Life is not fair. Hidup ini penuh dengan ketidakadilan. Kalau kita berharap negeri yang adil, makmur, sejahtera, itu utopia, itu impian. Utopia itu tahu, impian yang tidak akan bisa tercapai. Tapi kita suka kejar, karena dengan mengejar impian itu kita hidup. Itu utopia. Manusia punya utopia, negeri adil, makmur, sejahtera. Indonesia didirikan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan utopia itu. Kita bisa hidup berdampingan dengan rukun, walaupun berbeda-beda tapi satu juga. Gitu kan. Penting dan baik untuk memiliki impian itu. Penting dan baik untuk memiliki tujuan, untuk memiliki visi, untuk memiliki kerinduan bahwa kita bisa hidup adil berdampingan satu sama lain. Kenapa? Karena kalau nggak ada itu terjadi chaos, terjadi kekacauan. Tapi satu breaking news yang saya mau bilang kepada kita semua adalah life is not fair. Hidup ini penuh dengan ketidakadilan. Kenapa? Karena kita bertemu dengan manusia. Manusia yang kecenderungan hatinya itu jahat dan egois, mementingkan dirinya sendiri. Yakub menipu Esau dan Ishak. Apa yang dia alami? Dia ditipu Laban. Kalau kita baca terus cerita Yakub dan Laban, Yakub balas tipu Laban lagi. Kata nama Yakub itu artinya malah penipu. Sehingga Tuhan ganti namanya menjadi Israel. Teman-teman, kalau kita berpikir bahwa kita nggak akan pernah ditipu dalam hidup ini, itu naif dan itu bodoh. Karena itu satu hal penting yang berharga untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah bahwa hidup ini not fair. Saya nggak tahu ini jadi breaking news atau apa bagi kita, tapi kita sering mengajarkan anak-anak kita untuk apa? Yang belum punya anak, belum menikah, belum punya, ngajar apa ya? Kalau teman-teman nanti punya anak mau ajarin apa? Ajarin jadi orang baik. Ketika kita kemudian melihat bahwa ternyata orang sekitar kita gak adil, penuh dengan penipuan dan tipu muslihat. Lalu ajaran kita jadi artinya apa? Nah kalau memahami ini teman-teman parents empowerment perlu memahami ini kalau di Dream House. Supaya memahami kenapa ada orang tua yang sampai begitu dengan anaknya. Kenapa ada orang tua yang memanfaatkan Dream House? Ya karena mereka mau bertahan hidup sebenarnya. Dan cara yang mereka tahu cuma dengan menipu, memanipulasi, tipu muslihat supaya bisa bertahan hidup. Dan hidup penuh dengan hal itu. Nah kalau kita melihat itu bisa sangat frustrating. Di mana-mana kita lihat, kita harus kompromi. Kalau mau lurus aja nggak bisa. Hidup ini kayak gini teman-teman. Alkitab menceritakan tentang Ribka dan Yakub yang menipu Ishak. Dan Tuhan memberkati. Tuhan kan nggak batalkan hak kesulungannya Yakub. Karena itu hasil penipuan. Kalau kita berpikir bahwa orang akan baik kepada kita karena kita melakukan perbuatan baik, itu juga naif. Di dunia ini manusia kecenderungannya itu jahat. Sehingga ketika lihat orang baik, seringkali justru dianggap lemah. Oh dia lemah nih, bisa dimanipulasi, dimanfaatkan. Kita nggak boleh baik lagi. Nah itu yang menjadi proses pendewasaan kita. Bagaimana kita tetap menjaga hidup kita baik tanpa dimanfaatkan orang yang tidak baik. Bagaimana kita menjaga hidup kita tetap baik dan benar tanpa diperlakukan tidak adil. Jawabannya apa? Bagaimana? Jawabannya saya kasih tahu, breaking news lagi. Mustahil. Gak bisa. Gak bisa. Karena hidup itu seperti itu. Di dalam gereja pun teman-teman, sering timbul banyak masalah antara jemaat. Dan saya belajar satu hal. Saya orang yang tidak suka menghakimi. Teologi saya aja kasih karunia, saya nggak suka menghakimi.
Tapi kalau melihat dalam diri saya menemukan saya penuh dengan penghakiman sebenarnya. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya suka menilai orang lain. Dan kita menilai dan membuat asumsi. Menilai, membuat asumsi, dan kemudian akhirnya mempengaruhi sikap kita terhadap orang yang kita nilai dan kita buat asumsi itu. Dan saya temukan dalam kehidupan bersama di jemaat, banyak sekali persoalan terjadi justru tanpa lakukan apa-apa. Enggak ada sebenarnya perbuatan yang jahat yang dilakukan satu kepada yang lain. Tapi bermasalah mereka. Mereka saling enggak suka, saling benci. Kenapa begitu? Karena udah menilai dan membuat asumsi. Dia tuh kalau setiap kali aku ngomong kok senyum-senyum sendiri ya. Kenapa sih, apa ada yang salah gitu dengan aku gitu. Atau dia tuh kalau aku nyanyi dia tuh diem aja. Apa suaraku fals atau apa gitu ya. Nah, ketawa, teman-teman silakan tertawa dengan hal ini, tapi banyak sekali masalah terjadi itu karena asumsi seperti itu. Kenapa kita nggak suka lihat orang senyum-senyum ketika kita ngomong? Itu karena background kita yang mungkin dulu dimarahi ketika kita senyum-senyum, orang tua kita ngomong, dianggap itu menghina. Dan kemudian dengan informasi itu kita pakai sebagai alat untuk menilai ketika kita menjalin hubungan dengan orang lain. Dan kita buat asumsi berdasarkan informasi yang kita punya itu. Dan kita menilai orang dengan cara itu. Padahal orang yang kita nilai itu belum tentu melakukan yang kita pikirkan. Nah itu. Apalagi kalau kemudian kita sudah berbuat sesuatu yang memang salah. Tapi ketika ada orang yang berbuat sesuatu yang salah kepada orang lain, belum tentu dia melakukan itu karena jahat. Bisa aja dia melakukan itu karena memang dia kelemahannya di situ. Nah, itu satu hal. Kalau seperti itu yang terjadi, didamaikannya enggak terlalu susah. Didamaikannya bisa ketemu, ngobrol, nangis-nangis, berpelukan, saling mendoakan, selesai. Tapi Bapak Ibu, ada juga orang-orang yang memang sebenarnya enggak percaya Tuhan. Sebenarnya hanya percaya dirinya sendiri. Dan datang ke gereja, mengaku orang beragama hanya untuk mendapatkan tujuannya dari apa yang dia percaya. Banyak manusia, ini breaking news satu lagi. Banyak manusia, Tuhannya itu bukan Allah. Tuhannya itu mamon. Tuhannya itu uang. Yang penting dapat uang, siapapun bisa dimakan. Banyak manusia kayak gitu. Ya kan? Kalau teman-teman paham itu bisa manggut-manggut dengan saya. Demi uang siapa aja bisa dimakan. Bahkan di dalam gereja pun cari mangsa. Siapa yang bisa dimanfaatkan supaya saya dapat uang untuk hidup. Nah ini yang susah. Kenapa? Karena orang-orang yang gak percaya Tuhan seperti ini, mereka akan menampilkan dirinya dengan begitu baik dan sucinya, seolah-olah percaya Tuhan. Padahal gak percaya. Dan banyak anak Tuhan yang mencintai Tuhan, disembelih hidup-hidup gitu oleh orang-orang yang seperti ini. Gimana caranya mengatasi kalau ada orang seperti ini? Ajarkan tentang salib, pengorbanan. Kalau ikut Yesus harus berkorban. Dan gampang sebenarnya mengenali orang-orang yang seperti ini. Lihat respon dia terhadap salib, terhadap pengorbanan, nilai-nilai pengorbanan, sacrifice. Karena itu kekristenan itu adalah tentang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi yang mengorbankan diri. Life is not fair, teman-teman. Hidup ini enggak adil. Hidup ini enggak adil. Dan manusia tidak bisa dipercaya. Itu kebenaran. Coba lihat satu sama lain. Manusia itu enggak bisa dipercaya. Yang di kiri itu manusia atau bukan? Bukan manusia? Cyborg. Manusia tidak bisa dipercaya. Tapi enggak berhenti di situ. Lihat ke depan. Manusia enggak bisa dipercaya.
Kita semua manusia. Artinya sama seperti saya nggak bisa percaya sama Asih. Asih juga jangan percaya sama saya. Karena kita semua manusia. Teman-teman, hidup ini nggak adil, manusia nggak bisa dipercaya. Kita semua manusia. Lalu gimana? Lalu apa yang harus kita lakukan kalau seperti ini? Paulus menulis kepada jemaat di Roma ayat yang kita suka hafal. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Ketika kita nggak bisa dipercaya, ketika manusia nggak bisa dipercaya, Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Teman-teman paham ini enggak sih? Untuk kita benar di hadapan Tuhan, kita nggak bisa dengan perbuatan kita. Karena kita jahat, karena kita brengsek, kita nggak bisa dipercaya. Untuk kita kehidupan bersama kita sebagai jemaat Tuhan menjadi baik untuk suatu gereja, hidup bersama dalam sebuah komunitas orang percaya, kehidupannya menjadi baik, kita nggak bisa mengandalkan perbuatan kita. Kita nggak bisa mengandalkan kebaikan hati kita. Karena kita nggak bisa dipercaya. Kita semua membutuhkan Tuhan untuk campur tangan dalam kehidupan kita bersama. Ketika kita mau berjalan bersama dengan sesama kita, dengan orang lain, kita bekerja bersama dengan orang yang tidak percaya. Di Dream House bukan hanya orang Kristen yang bekerja bersama-sama. Gimana supaya kita bisa menjalankannya dengan baik? Kita perlu campur tangan Tuhan. Karena itu teman-teman, mempercayai sesama gak bisa dilakukan tanpa campur tangan Tuhan. Kalau gak ada campur tangan Tuhan dalam hubungan kita di gereja ini, kita akan saling menyakiti satu sama lain. Kita akan saling memanfaatkan satu sama lain, kita akan saling melukai satu sama lain. Dan ketika kita bersama-sama, kita hanya akan tampilkan kemunafikan. Kita butuh Tuhan. Campur tangan Tuhan. Kata hubungan kita dengan sesama nggak akan menjadi baik kalau kita nggak menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena kita jahat, kita semua ini jahat. Kita semua bisa menipu sesama kita. Kita semua bisa memanfaatkan sesama kita. Ketika Paulus nulis surat ini kepada jemaat di Roma, teman-teman tahu jemaat di Roma sedang menghadapi apa? Mereka sedang menghadapi aniaya. Mereka nggak bisa terang-terangan beribadah. Ketika ketemu orang baru datang ke gereja, mereka sambut dengan sukacita, ya tapi dengan was-was. Bisa aja ini mata-mata. Dan banyak kejadiannya orang Kristen dilaporkan dan kemudian ditangkap dan dikasih makan singa. Sehingga ketika Paulus nulis ini, bagi jemaat di Roma, kekuatan yang luar biasa. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan aniaya pun, pengkhianatan pun, bisa Tuhan bikin untuk mendatangkan kebaikan. Jadi gimana? Kita mau hidup bersama sebagai orang percaya enggak? Coba lihat temannya di sebelahnya lagi. Orangnya itu enggak bisa dipercaya. Tapi mau disayang enggak? Mau dikasihi enggak? Kita sering nyanyi laguan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih. Coba lihat, saling lihat-lihatan coba. Pernah dikecewakan oleh orang di sebelahnya? Pernah disalahpahami? Kalau udah pernah itu artinya kita sudah cukup kenal, cukup berinteraksi. Kesempurnaan bukan alasan kita mempercayai sesama. Alasan kita mempercayai sesama kita bukan karena dia sempurna. Alasan kita mau berjalan bersama-sama sebagai komunitas orang percaya bukan karena kita sempurna. Alasannya adalah karena kasih karunia Allah bagi kita. Kita mau percaya
bahwa kita punya tujuan yang sama karena Allah turut bekerja dalam komunitas kita. Sebuah gereja akan hancur kalau Allah tidak turut bekerja di dalam hubungan orang-orangnya. Karena itu, ketika dalam interaksi kita mengalami kekecewaan, minta Tuhan campur tangan. Tuhan tolong saya untuk mendatangkan kebaikan dari apa yang terjadi ini. Karena kalau tanpa campur tangan Tuhan, mending kita pergi ke gunung dan jadi bertapa aja di gunung, gak ketemu orang. Karena pasti akan ketemu orang yang mengecewakan kita. Ada yang bilang, aku gak mau di-shine lagi, mengecewakan gembalanya. Monggo silakan cari gereja yang lain. Cari gembala yang tidak mengecewakan. Ada enggak? Enggak ada. Kalau gembalanya masih manusia, dia masih bisa mengecewakan. Mau gembala yang tidak mengecewakan, cari gereja yang gembalanya AI. Artificial Intelligence. Iya, gembalanya bukan ChatGPT, Church GPT. Dia enggak akan mengecewakan. Selama gembalanya masih manusia, gembalanya bisa mengecewakan. Dan saya kasih tahu itu. Teman-teman pikir saya enggak mengecewakan, saya mengecewakan. Karena saya manusia. Karena itu kita perlu campur tangan Tuhan. Gembala enggak mau menggembalakan lagi. Kenapa? Jemaatnya mengecewakan. Ya udah enggak usah menggembalakan kalau jemaatnya mengecewakan. Cari aja jemaat AI, enggak akan kecewa. Tapi teman-teman, banyak orang Kristen beralih ke itu sekarang. Sadar enggak sadar? Kenapa orang memilih ibadah online? Biar enggak kecewa sama orangnya. Dengerin khotbahnya aja, kelihatannya sempurna banget khotbahnya ya. Ya iyalah udah diedit kok. Kalau kita kan masih enggak perhatikan lightingnya dan sebagainya. Kalau channel yang lain diperhatikan lightingnya, soundnya juga. Tapi sekarang orang seperti itu. Enggak usah datang ibadah, nanti sakit hati aja. Nonton YouTube aja. Bisa saat teduh setiap hari bisa malah tersedia. Bisa kirim pokok doa juga. Tuhan jawab juga kok, kita kirim pokok doa ke YouTube. Tuhan jawab, terjadi mujizat kok. Itu ada kesaksian-kesaksiannya. Iya, itu gak salah. Tuhan pakai itu gak salah sama sekali, gak salah. Tapi masalahnya teman-teman, kita gak bisa hidup tanpa orang lain. Kalau kita gak ketemu orang percaya di gereja, kita ketemunya siapa? Kita ketemunya teman kerja di kantor. Kita ketemunya teman kuliah. Kita ketemunya siapa? Kita ketemunya orang-orang juga. Dan orang-orang itu bisa menyakiti kita juga. Kalau kita menghindari gereja karena gak mau disakiti oleh manusia, kita salah sekali. Kita gak bisa menghindari manusia. Alasan kita tetap datang ke gereja meskipun isinya manusia adalah karena di situ ada Tuhan juga yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan teman-teman, saya kasih tahu lagi satu breaking newsnya. Dunia tidak akan menjadi lebih baik dari sekarang. Manusia tidak akan menjadi lebih suci dari sekarang. Kecenderungan hati manusia tidak akan menjadi lebih baik dari sekarang. Kejahatan akan makin canggih. Ketidakadilan akan makin canggih. The world is not going to get better. Dunia nggak akan lebih baik teman-teman. Dunia akan lebih jahat, akan terus jahat. Anak-anak kita akan menghadapi manusia jahat juga. Lalu gimana? Harapan kita apa? Harapan kita apa? Harapan kita apa? Harapan kita ini, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Dunia bisa jahat, tidak adil. Tapi Yesus Kristus kasihnya tetap sama selama-lamanya. Ini yang harusnya jadi harapan kita, andalan kita. Kenapa kita masih tetap bersama teman-teman di Shine? Bukan karena yang lain, alasannya harusnya adalah karena kita hidup dalam kasih Allah. Itu yang harus jadi alasan. Dan Paulus bilang, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kita bisa dikhianati oleh orang dekat kita. Dikhianati sama saudara sendiri bisa. Dunia penuh dengan orang jahat seperti itu. Kita tetap bisa ditinggal nikah. Kita tetap bisa dibohongi orang lain. Kita malah bisa ditusuk oleh
saudara sendiri, ditipu oleh saudara sendiri. Terakhir Bapak Ibu, there are times when situations in our life seem unfair. Hear this promise, nothing shall separate us from the love of God. Kalau kita berpikir kita tidak akan mengalami ketidakadilan, kita salah. Kalau kita berpikir kita nggak akan jadi korban kejahatan, pengkhianatan, kita salah. Dunia penuh dengan semua itu. Tapi kita nggak boleh menyerah menjadi murid Kristus hanya karena menjadi korban seperti itu. Kita bisa diperlakukan tidak adil. Kita bisa disalahpahami. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Sebaliknya, kita juga bisa salah. Kita bisa mengkhianati orang. Bisa. Kita punya kemampuan untuk itu. Kita bisa membohongi orang. Bisa banget. Kita punya kemampuan itu. Kita bisa memanipulasi orang demi kepentingan kita. Bisa sekali. Tapi satu hal, kasih Kristus juga tersedia bagi kita. Karena itu, hiduplah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang membuat kita hidup bersama bukan kesempurnaan. Yang membuat kita berjalan bersama di gereja ini bukan kesempurnaan. Gak ada orang yang sempurna di sini. Yang membuat kita bersama-sama adalah kita semua membutuhkan Tuhan. Karena itu kalau kemudian di dalam kehidupan kita bersama di gereja, kebenaran firman Tuhan menyatakan dosa kita. Manusia itu paling malu kalau dibilang kamu salah. Malu kan? Sehingga kita cenderung defensif. Apalagi kemudian dosa kita ketahuan, kita cenderung defensif. Di dalam kasih karunia, kalau dosa dinyatakan, itu artinya apa? Bertobat. Gak ada gunanya defensif. Bertobat aja. Bertobat dan berjuang. Ketika kita salah, itu wajar, kita manusia. Tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi kita dari kasih Allah. Teman-teman mau percaya itu? Kalau teman-teman masih percaya itu, kita masih bisa sama-sama sebagai gereja. Kita masih bisa sama-sama sebagai komunitas orang percaya. Tapi kalau kita semua berhenti percaya soal itu, mending bubar aja, gak ada gunanya. Kenapa? Karena yang bisa menyatukan kita hanya Tuhan dan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sadar bahwa kami manusia yang lemah, bodoh, tidak berdaya di dunia ini Tuhan. Kami melakukan banyak kesalahan dalam hidup kami. Dan kami juga mengalami banyak hal yang mengecewakan dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar untuk memahami bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kami. Dan itu kami mau mengandalkan Tuhan selalu dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kami senantiasa dikuatkan ketika kami menghadapi ketidakadilan, bahkan hal-hal yang buruk yang dilakukan manusia kepada kami. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami ya Tuhan. Kami mau membawa persembahan kami. Kami memberikan dengan sukacita dan dengan rela. Karena kami percaya, berapapun persembahan yang kami berikan kepadamu, tidak akan sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan bagi kami. Karena itu kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu